Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan najati 'inda Allah yaumal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnati ila yaumil qiyamah. Qala tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita kembali dipertemukan Allah yang merupakan pertemuan perdana kita pasca Ramadan. 1 bulan penuh kita berjuang, kita berusaha beribadah kepada Allah dengan segala macam jenis ibadah yang telah Allah wajibkan dan telah Allah fardukan, dan ibadah-ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, ampunan serta jaminan orang-orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ucapan salat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan untuk kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir dalam majlis yang mulia ini dan siapapun yang mengikuti kajian kita juga mendapatkan syafaat dari baginda kita alaihi salatu wassalam. Ikhwafillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ramadan dengan segala kemuliaannya telah meninggalkan kita. Dengan segala keutamaannya telah pergi. Namun ada satu harapan besar, ada kebaikan yang sangat banyak, husnudzan yang kita bangun kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita berjumpa kembali dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Dan kemudian kita juga berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar seluruh kebaikan-kebaikan kita menjadi amal yang diterima di sisinya, menjadi kebaikan yang tercatat rapi dalam catatan kebaikan kita, yang harapannya kelak kita mendapatkan kebaikan-kebaikan itu pada saat Allah Azza wa Jalla menghitung amal kebaikan kita. Dalam perjalanan kita 1 bulan penuh di bulan Ramadan, di mana kondisi jiwa kita sangatlah mudah untuk melakukan kebaikan. Hal itu dikarenakan Allah Azza wa Jalla menjadikan Ramadan adalah bulan-bulan yang bertaburan dengan amal saleh. Syaitan dibelenggu, pintu surga dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan bahkan seruan di malam pertama Ramadan, ya baghil khairi aqbil,
Wahai orang-orang yang semangat dalam melakukan ibadah, semangatlah, ini bulan kamu, sambutlah dengan penuh semangat. Wa ya baghiyas syari aksir, wahai orang-orang yang suka bermaksiat, hentikan maksiatmu itu. Bulan itu telah pergi, telah meninggalkan kita dengan seluruh kenangan yang indah, dengan tilawahnya, dengan siyamnya, dengan qiyamnya, dengan infak dan sedekahnya, masih teringat, hangat dalam ingatan kita, masih segar dalam kenangan kita. Sekarang berapa Syawal? 14 Syawal, ya? 14 hari telah pergi meninggalkan kita. Jangan-jangan itu tak ingat lagi dalam ingatan kita. Jangan-jangan kebaikan-kebaikan yang sudah kita ukir selama dalam Ramadan, bahkan kita sebut dengan madrasah Ramadan. Apa arti madrasah? Sekolah, ya, pendidikan. Dan biasanya orang ketika dalam pendidikan disiplin atau tidak disiplin? Sangat disiplin. Contoh saja anak kita santri di pondok pesantren misalnya, ketika dia pondok bangun jam berapa? Teratur bangunnya. Jam 4 sudah bangun, diawali dengan tahajudnya, berjamaah subuh di masjid, setelah itu zikir, setelah itu tadarus, mengaji bersama musyrif, balik ke asrama, mandi, makan, berpakaian, berangkat ke sekolah, belajar di kelas, istirahat jam 9.30, masuk lagi jam 10, keluar jam 12, sholat berjamaah zuhur di masjid, keluar lagi makan, berangkat lagi barangkali jam 2-nya ke kelas, belajar lagi, keluar azan asar, berjamaah sholat, kemudian setelah itu barulah beraktivitas, mungkin olahraga, mungkin murajaah dan seterusnya. Maghrib tiba, semua santri sudah di masjid. Begitulah orang ketika berada di madrasah. Di saat Ramadan tiba, kita juga demikian, sangat teratur dan disiplin. Kita berjuang bangun sebelum azan subuh agar kita bisa sahur. Kita bangun jam 4, bahkan mungkin lebih awal. Bangunkan istri, bangunkan anak, duduk bersama-sama makan, Masya Allah, sahur. Bahkan subhanallah, ya, sebelum azan dikumandangkan kita sudah ke masjid, karena berada di dalam madrasah Ramadan. Disiplin bukan main. Kita berjamaah, sholat subuh berjamaah di rumah Allah. Bahkan di sebagian masjid kita mendengarkan tausiah setelah Ramadan, setelah sholat subuh. Setelah itu kita zikir, dan tak jarang di antara jamaah duduk setelah sholat subuh sampai syuruk. Ya subhanallah, itu kita rasakan dan kita lihat bersama betapa antusiasnya orang ketika berada di madrasah Ramadan. Disiplin, terjaga, semangat untuk beribadah tinggi. Hati kita dekat dengan kebaikan, karena hati kita lagi dikondisikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita mengaji, sholat duha nggak pernah tinggal. Setelah itu barangkali kita beraktivitas, ya, bagi yang bekerja, yang berdagang. Kembali nanti ketika azan dikumandangkan, zuhur tiba, kita berbondong-bondong ke rumah Allah. Setelah itu kita kemudian beraktivitas, yang istirahat, yang mengaji terus, mengaji, bahkan duduk di masjid sampai asar. Setelah salat asar kita zikir, kemudian bahkan kita duduk dulu mendengarkan, barangkali ada tausiah, bahkan di zuhur ada tausiah. Ketika menjelang maghrib kita semua sudah duduk rapi di rumah kita masing-masing. Bahkan di masjid-masjid kita bersiap-siap untuk berbuka puasa. Bahkan kita gunakan waktu itu untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah azan dikumandangkan, kita berbuka. Lalu kemudian kita maghrib ke masjid, balik lagi makan, dan kita salat isya, tarawih pulang jam 10 malam.
di mana kita salat qiyam tarawih dan kita akhiri dengan salat witir. Bahkan tak jarang ada di antara kita yang bangun di awal malam sepertiga malam dan kemudian melanjutkan kembali dengan qiyamnya. Apakah itu semua sudah selesai tugas kita? Apakah dengan apa yang sudah kita lakukan itu sudah menjadi orang-orang yang telah berhasil melakukan kebaikan dan kemudian tidak lagi menyambung kebaikan itu? Maka malam ini kita mengangkat sebuah judul, perjuangan kita belum selesai. Ikhwafillah rahimakumullah. Kebaikan yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan, ibarat Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dengan sebuah peringatan keras, di mana Allah menyebutkan seorang wanita yang memintal benang dengan rapi, merajut dengan susah payah. Setelah hasil rajutan itu indah, rapi dan teratur, kemudian dia urai kembali rajutan itu. Kemudian dia pisahkan satu persatu benangnya. Ini adalah sebuah perbuatan yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita agar jangan seperti wanita seperti ini. Apa yang sudah kita lakukan 1 bulan penuh dengan berbagai macam ibadah, ketaatan-ketaatan, maka mari kita lanjutkan perjuangan kita. Sampai kapan Ustaz? Perjuangan seorang mukmin untuk beribadah kepada Allah adalah berakhir sampai kematian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabb kamu, beribadahlah kepadanya sampai datang kematian. Itulah puncak daripada sebuah perjuangan seorang mukmin. Bukan berakhir ibadah kita dengan berakhirnya Ramadan. Sehingga disebutkan oleh para ulama kita, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sungguh sebuah kaum yang jelek itu apa? Kaum yang hanya kenal dengan Allah hanya di musim Ramadan atau di bulan Ramadan. Sejelek-jelek kaum mereka yang hanya taat kepada Allah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dia rajin beribadah, salat berjamaahnya terjaga. Apakah di Ramadan dia tetap bisa menjaganya? Ini akan menjadi tanda. Di bulan Ramadan dia bisa khatam Al-Quran 2 kali, bahkan lebih dari itu. Tapi pasca Ramadan, apakah dia terus membaca Al-Quran atau tidak? Ini juga akan menjadi peringatan bagi kita bersama. Nah, oleh kerana itu ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup dan Allah tidak pernah mati. Fa in faman kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadhana qad intaha. Barang siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan sudah selesai. Dan insya Allah akan datang tahun depan. Tapi tidak ada jaminan bagi kita apakah kita akan bertemu dengan Ramadan. Oleh ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, karenanya perjuangan kita belum selesai. Apa yang mesti kita lakukan agar kita tetap semangat dan tetap istiqamah? Dalam khutbah Idul Fitri saya sampaikan, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, 30 hari kita berpuasa, dan bahkan 30 kali kita menutup malam kita dengan witir kita. Saya sampaikan, di malam Idul Fitri dengan kegembiraan kita, besok kita akan melaksanakan hari raya salat Id. Disunahkan kita untuk bertakbir, meninggikan kalimat-kalimat Allah. Jangan sampai kita malam Idul Fitri itulah malam pertama kita meninggalkan salat witir kita.
Kita sudah 30 hari berada dalam bulan Ramadan. Witir tidak pernah kita tinggalkan. Disiplin kita. Tapi kapankah seseorang pertama kali dia meninggalkan solat witir tersebut adalah malam hari raya Idul Fitri. Dia tidak solat witir lagi. Bahkan tidak solat malam lagi. Bayangkan. Ponek takbir di jalan. Dari hulu ke hilir takbir, ya. Tertidur di malam hari raya Idul Fitri. Ketika subuh tiba, ternyata salat witir tidak dilakukan. Ikhwafillah, salat witir itu hukumnya sunnah. Tapi subhanallah, sunnahnya salat witir itu Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan walaupun dalam keadaan safarnya. Bahkan mendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal, orang yang tidak witir itu tidak diterima persaksiannya. Bayangkan teman. Maka mari kita jaga witir. Jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai malam pertama hari raya kita 1 Syawal kita itulah ternyata malam pertama kita meninggalkan witir. Dan jangan-jangan 14 hari yang berlalu ini pun tak pernah kita la ilaha illallah. Perjuangan kita belum berakhir. Masih banyak yang harus kita pertahankan. Masih banyak yang harus kita jaga. Semangat solat malam kita jangan putus. Jangan putus. Bahkan solat malam itu adalah sebuah bekal hidup bagi kita. Rasulullah SAW di awal dakwah, solat malam itu wajib baginya. Karena apa? Karena dia akan menghadapi sebuah tantangan dakwah yang teramat besar, ujian dakwah yang berat, dan perlu orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa besar, memiliki semangat yang tinggi untuk menghadapi ujian itu. Di mana didapati semangat itu? Di dalam salat malam. Maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita niatkan terus dalam hati kita. Perlu kita niatkan kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan ini. Oleh ikhwafillah, karena perjuangan belum berakhir, yang pertama yang mesti kita jaga adalah menyambung kebaikan-kebaikan, mata rantai kebaikan yang sudah kita mulakan di bulan suci Ramadan. Menyambung mata rantai kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan, di bulan Syawal ini. Kebaikan yang paling awal untuk kita jaga di bulan Syawal adalah puasa Syawal. 6 hari di bulan Syawal ini. Jangan-jangan 14 Syawal berlalu belum 1 hari pun dapat. La ilaha illallah. Kalau makan, itu kan? Baik ke situ makan juga. Kebaikan pertama yang mesti kita sambungkan bulan Syawal, di bulan Syawal puasa Syawal. Nabi SAW mengatakan apa? Man shama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal faka'annama shama ad-dahra kullah. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikutkan 6 hari di bulan Syawal, seperti orang yang berpuasa 1 tahun. Sudah apa caranya? Caranya pokoknya 6 hari di bulan Syawal bisa kita lakukan berturut-turut, ya, setiap hari, atau bisa kita jarak 1 hari puasa 1 hari. Yang penting terbayarkan selama Syawal ini. Allah yang selesai. Alhamdulillah. Itu ya, banyak yang selesai di masjid ini. Ya kan? Yang belum mencoba, yang belum memulai lagi, mulai sekarang. Yang belum, ya, besoklah. Kalau besok ada undangan si fulan makan, besok ada undangan si fulan. Itu kan? Ustaz,
menunaikan wajib, ini puasa sunnah, gitu. Besok makan lagi. Kalau kita tidak memulai kebaikan itu, maka akan terus akan berakhir kebaikan, bahkan waliyadzubillah tak sempat melaksanakan puasa Syawal. Dia sunnah, tapi keutamaannya adalah seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Maka dari ibadah Ramadan, kebaikan yang dekat kita lakukan bulan Syawal adalah puasa sunnah. Lalu kemudian lakukan puasa-puasa sunnah selama 11 bulan berikutnya, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, atau nanti setelah ini kita masuk bulan Zulqa'dah, ada bulan Zulhijjah, ada namanya puasa 9 Zulhijjah, puasa Arafah, dan 10 awal bulan Zulhijjah. Itu hari-hari terbaik yang Allah berikan kepada kita. Ya subhanallah, tak pernah berhenti bagi orang beriman ini. Allah hadirkan terus kesempatan-kesempatan yang paling utama agar kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan sepanjang hidup kita. Ikhwah fillah rahimani rahimakumullah. Itu yang pertama. Karena perjuangan kita belum berakhir. Masih banyak PR-PR kita. Sambungkan mata rantai kebaikan di selama Ramadan, ya, dengan hari-hari ya pasca Ramadan sampai Ramadan berikutnya tiba, dan bahkan sampai kematian tiba. Yang kedua, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah mengiringi kebaikan-kebaikan kita ini dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Iringi kebaikan kita, amal saleh kita dengan doa. Karena tidak ada satupun yang bisa memastikan amalan kita diterima oleh Allah apa tidak. Dan bahkan tidak ada yang bisa kita pastikan amalan yang mana, puasa keberapa, sedekah yang mana. Tidak ada yang bisa memastikan. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Bahkan subhanallah, di dalam ayat-ayat puasa itu termasuk di antaranya adalah ayat-ayat doa, yang merupakan bulan Ramadan adalah bulan doa. Ada suri tauladan kita tentang berdoa ini, sebagaimana disebutkan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingatlah tatkala Ibrahim dan Ismail meninggikan Ka'bah. Meninggikan Ka'bah mereka berdua. Ibrahim alaihissalam libatkan anaknya Ismail. Ini pelajaran mahal juga, bahwa seorang ayah harus melibatkan anak dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ibrahim membawa anaknya Ismail alaihissalam, membantu dia untuk membangun Ka'bah. Setiap batu bata yang ditinggikan, yang dipasang oleh mereka berdua, mereka mengatakan apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Bahkan para ulama, ya, dia menyebutkan bahwa Ibrahim alaihissalam, ya, selesai membangun Ka'bah menangis, berharap apa yang ia lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalilur Rahman, siapa dia? Ibrahim alaihissalam bana Baitur Rahman, membangun rumah Allah bi'amrir Rahman, dengan perintah Allah. Wa yakhsha an la yataqabbal minhu Rahman, dan dia khawatir, takut kalau Allah tidak menerima ibadahnya. Bayangkan Ibrahim, sekelas Ibrahim yang digelar dengan, ya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang digelar dengan tokoh tauhid, yang menyebarkan, yang kokoh di atas tauhid yang benar, dan dia melakukan perintah Allah Azza wa Jalla untuk membangun Ka'bah, tapi dia tetap masih ada kekhawatiran dalam dirinya, kalau
amal yang dilakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauladan kita. Maka iringi kebaikan-kebaikan, ya Allah, terimalah puasa saya, terimalah qiyam saya, terimalah sedekah saya, terimalah tilawah saya, terimalah zikir-zikir dan seluruh doa-doa yang saya panjatkan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka iringi. Maka seperti apa yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau menyebutkan bahwa 6 bulan pasca Ramadan ini, ya, berarti dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, ya, 6 bulan kata beliau. Dulu generasi awal mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doanya apa? Agar ibadah mereka diterima. 6 bulan lamanya. 6 bulan berikutnya mereka terus berdoa kepada Allah agar Allah sampaikan usia mereka kepada bulan. Makanya di antara ungkapan para ulama, kenapa serius? Kenapa begitu keinginan mereka tinggi untuk bertemu dengan Ramadan? Ya, maka kalaulah seandainya kita mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan, hadiah, keberkahan, kebaikan, ampunan yang Allah berikan kepada kita, la tamannau, mereka berharap an takuna sanata kullaha Ramadan, sepanjang tahun itu harapannya Ramadan. Karena disiplin, taat, semangat, kebaikan, hari-harinya berkah. Kan kita rasakan ya, setelah Ramadan selesai, kita rasakan hidup kita berubah, ya kan? Kondisi kita berubah. Ya, kehidupan kita tentu tidak seperti hari-hari di bulan Ramadan. Dan itu wajar. Tapi inilah menjadi ujian bagi kita bersama. Ujian bagi kita. Apakah kita tetap bisa istiqamah, bisa menjaga kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan? Ataukah kita sudah seperti orang yang mentolak 3 kebaikannya, tak mau lagi kembali, tak bisa lagi balik, tak terlihat lagi wajahnya di masjid, itu kan? Tak lagi kelihatan di majelis taklim, tak pernah lagi. Maka sesungguhnya masjid itu, ikhwafillah, di bulan Ramadan itu kan tempat di mana kita berjumpa dengan sahabat kita, bertemu dalam bulan Ramadan, ya kan? Makanya masjid itu sesungguhnya adalah rumah kedua kita. Rumah pertama kita adalah tempat tinggal kita. Dan orang mukmin adalah menjadikan masjid ini tempat rumah dia yang kedua. Bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwa kebutuhan seorang mukmin terhadap masjid ini bagaikan kebutuhan seekor ikan terhadap air. Seorang mukmin tidak akan pernah merasakan ketentraman hidup, tidak akan pernah merasakan kenyamanan kalau tidak ke rumah Allah Azza wa Jalla. Disinilah kita dapatkan ketenangan itu. Disinilah kita dapatkan kenyamanan itu. Selesai salat kita berzikir, bahkan ikut dalam majelis ilmu. Inilah hadiah terbaik yang Allah berikan, ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Oh, mereka-mereka yang hidup dengan rumah besar, ya, ruangannya dingin, kasurnya empuk, selimutnya halus, belum tentu dia merasakan apa yang kita rasakan. Belum tentu dia menikmati kehidupan dengan penuh ketentraman seperti mana orang beriman hidup di rumah Allah Azza wa Jalla. Dia merasakan kenyamanan hati walaupun masalah banyak, kehidupan yang mesti dia perjuangkan, tapi kemudian ketika dia berada di rumah Allah Azza wa Jalla, dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dan pulang dia ke rumahnya membawa kebaikan itu dan membawa cahaya dari rumah Allah Azza wa Jalla ke rumahnya. Makanya mustahil, saya katakan mustahil, orang-orang beriman menginginkan kehidupan tentram, bahagia, sakinah, mawaddah dalam rumah tangganya,
tapi dia tidak pernah menginjakkan kakinya ke rumah Allah, tidak akan pernah merasakan apa yang Allah janjikan dalam Al-Quranul Karim itu. Karena harta, kekayaan, jabatan itu tidak pernah menjanjikan ketenangan. Yang menjanjikan ketenangan itu apa? Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Maka itu ikhwafillah rahimani rahimakumullah, karena perjuangan kita belum selesai. Sambung mata rantai kebaikan itu terus sampai kapan tadi? Sampai kematian tiba. Yang kedua apa? Iringi kebaikan yang sudah pernah kita lakukan dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jangan pernah kita ujub dengan apa yang sudah kita lakukan selama Ramadan. Oh, ini hitung-hitung dicatat rupanya kan. Saya sudah sekian belas juta saya sudah infak Ramadan. Pasca Ramadan saya tidak perlu lagi. Dihitung-hitung yang tarawih ya selama Ramadan sudah sekian rakaat, ditambah dengan qiyamul lail. Jangan. Karena ujub adalah penyakit yang berbahaya. Jangan pernah kita merasa hebat, jangan pernah kita sudah merasa ya baik, dan jangan pernah kita sudah merasa sudah maksimal. Terus kita merendahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang sudah kita lakukan, yang kita harapkan Allah menerimanya sudah. Jangan lisan kita ini selalu merendahkan orang. Si fulan enggak puasa, si fulan enggak pernah kelihatan di masjid, si fulan, jangan, sudah, itu urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan apa yang kita lakukan ini dari ketaatan, ibadah-ibadah semuanya membuat kita menjadi orang yang sombong. Jangan menjadi orang yang ujub, jangan. Karena itu akan mematikan kita, menghancurkan kebaikan-kebaikan kita. Karena dia adalah penyakit yang berbahaya. Maka siapapun yang ujub itu akan berat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh itu ingatlah, tidak ada satu kebaikan yang pernah kita lakukan melainkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak ditolong Allah, Pak, mudah bagi orang untuk tidak berpuasa, mudah bagi orang untuk tidak qiyam dengan berbagai alasan, ya kan? Sakitnya pinggang sakit, aku kan sakit pinggang, itu tarawih kan sunnah, di rumah pun tidak ada masalah. Allah Maha tahu tentang hambanya. Itu syaitan masuk ke pikirannya nanti. Maka itu tidak ada yang perlu kita sombongkan. Allah Ta'ala mengisyaratkan di dalam Al-Quranul Karim tentang ibadah dan pertolongannya. Allah katakan di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta tolong. Allah gandengkan antara ibadah dengan isti'anah. Isti'anah artinya pertolongan, bahwa tidak ada satu ibadah pun yang bisa kita kerjakan melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pantaskah kita untuk menjadi orang yang ujub? Pantaskah kita menjadi orang yang merasa hebat? Pantaskah kita menjadi orang yang sudah merasa banyak melakukan kebaikan? Lah, kita ini makhluk yang lemah. Karenanya kebaikan yang kita lakukan itu semua atas pertolongan Allah. Kita bisa khatam sekian kali, kita bisa menyempurnakan Ramadan sekian dengan sempurna harinya, dan kita bisa melakukan qiyam Ramadan, itu semua taufik dari Allah. Itu semua pertolongan Allah yang patut untuk kita syukuri bersama. Makanya kalau kita sudah sadar itu pertolongan Allah, ikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah. Ini yang ketiga, jangan pernah ujub, ya, sombong, mengingat-ingat kebaikan, bahkan menyebut-nyebut kebaikan kita. Ramadan dulu sudah sekian banyak anak yatim saya santuni. Ramadan dulu sudah sekian banyak anak orang-orang miskin yang saya
saya bantu, dan seterusnya. La ilaha illallah. Ya, kalau kita sebut-sebut kebaikan kita, maka Allah akan lenyapkan kebaikan itu nantinya. Yang keempat, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, yang patut untuk kita jaga, yang patut untuk kita terus perhatikan adalah mengingat tentang tujuan ibadah puasa itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingat, goal besar daripada ibadah yang kita inginkan ini, yang kita lakukan ini adalah menjadi orang yang bertakwa. Apakah kita nanti pasca Ramadan menjadi orang-orang yang menjalankan perintah Allah atau tidak? Ingat itu. Dan yang akan diterima Allah ibadah-ibadahnya itu adalah orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Yang Allah terima ibadahnya itu mereka yang bertakwa. Mereka yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ingat-ingat kebaikan. Tujuan dari puasa itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Maka kita ingat itu. Apakah kita menjadi orang bertakwa atau belum? Apa sesungguhnya makna takwa itu, ikhwafillah? Definisi takwa sangat banyak. Para ulama berbeda takbir di dalam menjelaskan takwa itu. Karena memang takwa itu bagi para sahabat adalah sebuah renungan dari hati mereka. Apa yang mereka alami, mereka ucapkan. Berbeda dengan kita. Takwa itu hanya sekedar memahami adalah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Dan khatib setiap Jumat mengingatkan tentang wasiat takwa. Tapi berbeda di dalam kehidupan para sahabat. Mari kita lihat beberapa pendefinisi oleh mereka. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa takwa itu seperti orang yang sedang berjalan melewati sebuah jalan yang penuh dengan duri. Bagaimana dia melangkah, bagaimana dia berhati-hati agar tidak kena duri, itulah hakikat takwa. Dalam hidup ini dia berhati-hati, tidak makan hak orang lain, kemudian dia tidak menzalimi orang lain, dan tidak melakukan sesuatu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia supaya selamat dirinya? Seperti orang yang berhati-hati menginjakkan kakinya sehingga tidak kena duri. Itulah hakikat orang yang takwa. Kalau mencari rezeki, cari rezeki yang halal. Bekerja, cari pekerjaan yang halal. Berdagang, lakukan perdagangan yang halal, dan seterusnya. Berbeda dengan Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa. Takwa itu apa? Al-khawfu minal jalil, kata beliau. Takut kepada Allah itu takwa. Al-imanu bitanzil, beriman kepada Al-Quran, itu takwa. Ar-ridha bil qalil, ridha kepada pemberian Allah walaupun dalam hitungan kita sedikit. Karena takaran Allah itu yang paling tepat untuk kita. Tidak salah Allah dalam beri rezeki. Tidak akan pernah kok tetangga kok bagian kok tetangga kok cocoknya untuk ampun. Kita pula yang tahu tekan. Allah yang lebih faham, gitu kan, tentang kadar rezeki kita. Yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahil. Orang yang bersiap-siap untuk sebuah perjalanan menuju Allah, bersiap-siap dia dengan amal soleh, dengan ibadah-ibadah. Salat didirikan, puasa dikerjakan, zakat ditunaikan, ibadah-ibadah lain dikerjakan. Dalam rangka apa? Persiapan diri untuk menuju Allah. Kata Ali,
inilah 4 ciri orang yang pertama apa tadi? Lupa. Yang pertama, ciri yang bertakwa apa? Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua, al-imanu bitanzil, beriman kepada Al-Quran. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, ridha dengan pemberian Allah. Yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahim. Bisa ulang bang? Yang pertama apa? Takut pada Allah. Yang kedua, beriman kepada Al-Quran. Yang ketiga, ridha dengan pemberian Allah. Yang keempat, bersiap untuk hari keberangkatan. Kemana? Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu sudah kita lakukan, kata Ali, Anda termasuk orang yang bertakwa. Maka subhanallah, sesungguhnya hari-hari yang indah ketika orang mempersiapkan dirinya menuju Allah Azza wa Jalla. Ketika dia berusaha untuk memuhasabah, menghitung-hitung amal-amalnya, apakah termasuk orang-orang yang mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang banyak, atau hanya sekedar cukup kebaikan-kebaikan yang tidak bertambah kebaikannya. Karena ikhwafillah, perjuangan kita belum berakhir. Masih banyak hal yang mesti kita kerjakan. Masih banyak hal yang mesti kita jaga dalam kehidupan kita. Termasuk di dalam bulan Ramadan, di mana kita diajari oleh Allah Azza wa Jalla untuk selalu dekat dengannya dengan melaksanakan ibadah salat di malam hari, qiyam tarawih kita. Subhanallah, kita nyaman bukan main. Hati kita terasa tersayat dengan berpisahnya dengan bulan Ramadan. Makanya kata para ulama, bagaimana mungkin tidak menangis orang-orang beriman itu ketika berpisah dengan bulan Ramadan? Pastilah mereka bersedih, pastilah mereka menangis, pastilah mereka terharu. Apa sebab? Karena bulan Ramadan dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, dia tidak bisa memastikan dirinya apakah nanti bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Al-ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya ketika kita mengingat tujuan daripada ibadah puasa kita adalah menjadi orang-orang yang bertakwa, itu akan membantu kita untuk tetap istiqamah dan semangat di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa pesannya? 4 ya? Yang pertama apa tadi? Perjuangan kita belum berakhir. Agar tetap istiqamah pasca Ramadan, yang pertama apa? Perjuangan kita belum berakhir. Agar kita tetap bisa berjuang, beribadah, istiqamah dalam kebaikan pasca Ramadan, yang pertama apa kita jaga? Takwa. Apa tadi? Pertama, kita menyambung kebaikan, mata rantai kebaikan bulan Ramadan dengan hari-hari setelah. Kebaikan yang pertama yang terdekat adalah puasa sunnah Syawal. Kau paham cetan itu? Jangan paham cetan tadi pas ceramah. Insyaallah pahamnya ya. Yang pertama, perjuangan kita belum berakhir, belum selesai. Maka perlu kita tetap istiqamah, semangat berjuang. Yang pertama yang kita lakukan,
menyambungkan mata rantai kebaikan selama 1 bulan penuh, ya, pasca Ramadan. Kebaikan yang paling terdekat untuk kita jaga adalah dari ibadah puasa, melaksanakan puasa sunnah Syawal, dan kebaikan salat malam, dan kebaikan witir, dan infak sedekahnya, serta Al-Quran dan tilawah. Jangan pernah putus. Yang kedua, ompeknya tidak banyak, tidak sampai boleh, tidak sampai puluh, ompek. 4 poin saja. Yang pertama apa tadi? Menyambungkan mata rantai kebaikan dengan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, ya, pasca Ramadan. Yang kedua apa? Kalau dibuat hadiah cadok, kalau dibuat hadiah lebih semangat. Yang kedua, mengiringi kebaikan kita dengan doa. Tauladan kita Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam. Mereka setelah membangun Ka'bah, ya, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang ketiga apa? Tidak ujub, ya. Karena seluruh kebaikan itu taufik dari Allah SWT. Yang keempat, nah, mengingat tentang tujuan ibadah puasa kita. Allah Ta'ala alam bissawab. Sudah masuk waktu isya, ya, dan kita cukupkan emang, ya. Lalu tanya je lah, pahami nyampe layur, ya kan, 4 poin tadi. Dan di antara ciri-ciri orang bertakwa apa? Bang? Takut kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Al-Quran. Yang ketiga, ridha dengan pemberian Allah. Yang keempat, bersiap-siap untuk menuju hari keberangkatan kita, insyaallah. Ya, kalau ditambah aja ibarat gale ke pon tumpah sedok. Cukup, ya? Cukup. Pahami 4 poin agar perjuangan kita terus, semangat kita terus meningkat, ya, tidak lemah dan loyo. Dan itu biasa. Itu terkadang kehidupan kita ini, ya, biasa, seperti mana iman pertama berkurang. Tapi yang baik adalah kita tetap kembali di saat kita futur, saat kita tidak semangat, ya, mungkin perlu refreshing, perlu kita taman-taman untuk menghibur kita. Di antara taman yang paling afdal untuk kita hadiri adalah taman ilmu, ya kan? Jangan pailele ke mall, paniang palon ada pitipai ke mall bertambah apa? Paniang, oke? 4 poin tadi dipahami, dan pahami 4 ciri orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita, Allah berikan kebaikan selalu kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita. Dan semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jalla kita bisa melaksanakan puasa pada tahun-tahun berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Sunnah, belajar agama